Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang KPR. Ya, memiliki rumah itu merupakan impian setiap rumah tangga. Baik yang sudah lama berumah tangga atau yang baru memulai mahligai rumah tangganya. Pengen punya hunian sendiri. Nah, biasanya ya, hunian ini bisa kita beli tanah kemudian bangun di atasnya, atau kita sudah dapat bagian tanah dari orang tua kita tinggal bangun, atau kita membeli rumah yang sudah jadi yang ditawarkan oleh berbagai macam developer. Nah, kalau masalah KPR sendiri kita akan bagi menjadi dua, yaitu KPR dengan bank konvensional dan KPR dengan bank syariah. Yang pertama dengan konvensional dulu. Ketika kita ingin membeli rumah secara KPR, kredit perumahan rakyat, kita datang ke developer. Biasanya developer tidak menjual langsung kepada kita, tidak berakad bahwa developer menjual kepada konsumen, tidak. Tapi biasanya developer akan melemparkan kepada bank konvensional. Kita datang ke bank, kita membuat akad bahwa akan membeli KPR sekian, ya, dengan masa sekian puluh tahun, dengan cicilan per bulan sekian. Nah, yang terjadi di KPR konvensional ini ada tiga pihak, yaitu nasabah atau konsumen, developer, kemudian bank. Seharusnya bank itu membeli terlebih dahulu kepada developer, baru menjualnya kepada nasabah atau konsumennya. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Ya. Bank hanya memberikan biaya kepada kita untuk membayar kepada developer. Jadi ketika kita melakukan akad dengan bank konvensional tadi, kita tidak berakad jual beli dengan bank. Bank hanya mengeluarkan uang, membayarkan biaya rumah kepada developer, kemudian bank mendapatkan cicilan pembayaran rumah kita sampai lunas sekian puluh tahun tadi. Sehingga yang terjadi di sini apa? Kita tidak berakad jual beli dengan bank, sehingga akad jual beli KPR kita bermasalah. Kemudian yang kedua, karena bank tidak memiliki barang, dia hanya menghutangi istilahnya. Ya, jadi bank hanya menghutangi kita, tapi dibayarkan ke developer, sehingga bank mendapatkan pengembalian lebih besar. Sehingga di sini yang terjadi adalah akad riba. Kita mendapatkan pinjaman dari bank, misalnya harga rumahnya 200 juta, sementara kita mengangsur ke bank 300 juta, berarti bank mendapatkan tambahan sebesar 100 juta, dan ini riba. Berarti kita pemberi makan riba. Sementara Nabi SAW memperingatkan, la'anallah akila riba, Allah melaknat pemakan riba, wa mukilahu, orang yang memberi makan riba. Berarti kita memberi makan riba kepada bank. Maka ini bermasalah. Kemudian yang terjadi pada KPR konvensional juga, biasanya ketika kita terlambat untuk mengangsur, ada denda. Maka kelebihan dari hutang yang harus kita bayar berupa denda ini juga riba. Sehingga banyak sekali riba yang terjadi pada akad KPR konvensional. Ya, sudah jual belinya bermasalah karena melibatkan tiga pihak, di mana bank bukan penjual, kemudian bank hanya sebagai pemberi hutang kepada kita, mendapatkan kembalian lebih, dan bank menerapkan denda yang itu riba ketika kita telat membayar angsuran. Ini KPR konvensional dan sudah jelas-jelas riba dan haram. Kemudian KPR syariah. Ya, KPR syariah. Dan alhamdulillah ada bank syariah di negeri kita, walaupun ya kita harus senantiasa aware juga, kita harus betul-betul memeriksa dengan teliti apakah akadnya betul-betul sesuai syariah atau tidak. Karena memang akad yang digunakan sudah tepat, yaitu akad murabahah. Ya, hampir kebanyakan bank syariah ketika membuka KPR menggunakan akad murabahah, atau ada juga yang menggunakan akad musyarakah mutanaqishah, tapi yang paling populer adalah murabahah. Dalam akad murabahah sendiri adalah akad amanah, di mana bank itu membeli rumah sesuai dengan pesanan kita.
sesuai dengan janji kita akan membeli kepada bank. Jadi dalam akad KPR bank syariah yang harus dipastikan pertama kali juga bahwa bank sudah melakukan jual beli dengan developer. Bank sudah melakukan jual beli dengan developer. Jadi biarkan bank yang datang ke developer membelinya, ya, baru bank nanti setelah memiliki barang rumahnya memanggil kita untuk berakad. Kalau tidak seperti itu berarti sama dengan KPR konvensional tadi, hanya akadnya berbeda. Kalau di KPR konvensional jual beli, kalau di kita murabahah. Ya. Dan kepemilikan bank terhadap rumah tidak harus ganti nama ke bank dulu, tidak, ya. Tidak harus balik nama. Tapi cukup bank betul-betul membeli. Karena yang namanya qabad, serah terima barang itu bisa dengan dua cara. Bisa dengan cara hakiki, artinya bank betul-betul menerima balik nama, atau secara hukmi. Ya, secara hukum itu sudah milik bank. Nah, setelah itu, ya, setelah barang dimiliki, baru kita berakad dengan bank. Jadi sebelum bank syariah memiliki rumah, tidak boleh kita bayar DP. Nah, ini kita tidak boleh bayar DP. Ketika kita bayar DP, berarti kita membeli barang yang belum dimiliki oleh bank, dan ini tidak boleh. Nabi SAW melarang, ya, untuk menjual barang yang belum dimiliki. La tabi ma laisa indak, kata Nabi kepada Hakim bin Hizam. Jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Nah, ketika sudah berakad, akad murabahah, maka harus dijelaskan berapa pokok yang didapat oleh bank dan margin yang diambil oleh bank syariah. Nah, di sini kita harus perhatikan betul-betul klausul akadnya. Ya, tidak boleh ada denda keterlambatan. Tidak boleh ada denda ketika kita telat mengangsur. Kemudian juga, ya, tidak boleh ada klausul kita mendapatkan potongan ketika membayar kurang dari waktu yang ditentukan. Atau kita mendapatkan penalti ketika membayar kurang dari waktu yang ditentukan. Jadi adanya potongan, adanya penalti tidak boleh disebutkan dalam klausul akad. Kalau itu menjadi kebijakan internal bank, menjadi SOP bank yang tidak dituangkan dalam akad, berupa potongan tidak masalah. Kalau penalti tidak boleh. Baik, kemudian, ya, biasanya sebagian bank syariah itu mewakilkan kepada nasabahnya. Jadi mereka tidak berakad dengan developer. Mereka hanya bilang kepada kita, silahkan Bapak Ibu cari rumah di mana, ya, mau yang tipe apa, nanti uangnya kami transfer, Bapak Ibu sebagai wakil. Nah, ini juga tidak diperbolehkan kecuali betul-betul dalam keadaan darurat, sebagaimana disebutkan dalam syariah standarnya AOIV. Kecuali dalam hal yang darurat. Kalau tidak darurat, biarkan bank yang mengurusi jual beli dengan developer. Karena kalau tidak dalam keadaan darurat, bank mewakilkan kepada kita, berarti ibaratnya bank hanya menghutangi kita, kemudian mendapatkan pengembalian berlebih. Ya, hampir sama dengan KPR konvensional. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam KPR dengan bank syariah. Wallahu ta'ala alam bisawab.